Berbicaralah ya Bapa, kami siap. Di dalam nama Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Shalom saudara sekalian. Ada sukacita hari ini? Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, saya sangat surprise sekali. Kok pagi ini saya dikasih sambutan pelayanan yang luar biasa sesuai dengan tema yang saya inginkan. Terima kasih Ibu Esther buat temanya, maksudnya dengan baju merah-merahnya, dengan pujian-pujiannya juga, semua mengenai darah Kristus. Baik saudara, tema pagi ini ialah mengenai kuasa darah Yesus. Ada yang asing gak dengar kuasa darah Yesus? Saudara, saya ingatkan kembali ya, karena masa kanak-kanak saya dulu tinggal dengan generasi tua ya, dengan opa oma saya. Saya dididik secara Kristen oleh opa dan oma saya almarhum. Mereka berdua adalah hamba Tuhan, mereka pelayan Tuhan, mereka diurapi luar biasa oleh Tuhan, memiliki karunia-karunia yang luar biasa saudara. Tapi ada satu hal yang ingin saya berbagi dengan saudara. Ada suatu kebiasaan yang unik dan puji Tuhannya kebiasaannya itu melekat pada seluruh anak-anaknya bahkan cucu-cucunya. Ada kata yang tidak pernah lepas tiap hari berulang-ulang saya dengar adalah darah Kristus. Saya percaya mungkin di keluarga saudara-saudara juga, buat mereka anak-anak Tuhan yang pertobatannya mungkin tahun 50, tahun 60, tahun 70, atau mungkin sampai tahun 80-an. Mungkin mereka juga sama, punya suatu kebiasaan dalam saat berdoa, dalam saat pekerjaan sehari-hari, mereka selalu mengatakan darah Yesus. Contoh, Bapak tutup bungkus sepeda ini dengan kuasa darah-Mu. Bapak, lindungi saya, tutup bungkus mobil bis ini dengan kuasa darah-Mu. Ingat saudara seperti itu? Di memori saudara ada seperti itu? Kakek, bapak, orang tua saudara berdoa seperti itu? Ada? Amin. Ternyata saudara, kuasa darah Yesus itu suatu unsur yang tidak boleh kita lupakan. Gereja-gereja modern sudah jarang yang mengakui, bukan tidak mengakui, maksudnya tidak biasa lagi melafalkan atau mengatakan, mempercayai, menengking sesuatu dengan kuasa darah Kristus. Opa saya dulu mau naik sepeda, darah Kristus. Mau duduk, darah Kristus. Mau berdiri, darah Kristus. Kaget, darah Kristus. Luar biasa. Hal inilah yang menggelitik saya untuk, ayo kita mau korek. Kenapa sih orang-orang pada zaman itu begitu percaya tentang darah Kristus? Ada apa dengan kuasa darah Kristus? Sementara ini memang kita tahu ya, memang kuasa darah Yesus ya, darah Yesus tercurah di kayu salib ya kan, menebus kita. Tapi kita mau lebih belajar lagi. Kita mau lebih tahu kenapa sih ada istilah darah Kristus ya. Kita buka dalam Ibrani 10 ayat yang ke-29, saya tidak mengupas ayat ini, tapi saya ingin menggarisbawahi kata di dalam ayat ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2.
Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Biar saya nggak tukul, kacamata saya lagi masih di optik, saudara. Ini kacamata lama, mudah-mudahan bisa baca ke sana. Kalau nggak baca, ya udah, berarti Tuhan yang bicara, bukan saya. Kemarin saya ditanya oleh Pak Iwan, Pak Andre, besok tugas ya. Tugas cuma berdiri di mimbar, ya kan? Yang bicara bukan saya. Jadi saya ingin mengajak juga saudara-saudara yang punya kerinduan untuk berbagi, sharing firman Tuhan, ayo berdiri depan mimbar. Ya, biar Tuhan yang bicara. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, dalam ayat ini saya sangat tertarik dengan kata darah perjanjian. Saya garis bawahi dengan tinta merah di situ karena darah kan warna merah, sama seperti tadi pelayan-pelayan pakai baju merah. Wih, surprise sekali saya. Kalau gitu bilang, Pak Andre besok pakai baju merah ya biar temanya sama. Saya ada loh baju merah maron kayak Kafeni begitu. Biar sama gitu, kalau perlu seluruh jemaat pakai baju merah ya kan. Oke, darah perjanjian saudara ya. Saya teringat dalam sepengetahuan saya, mungkin ada yang lain bisa menambahkan nanti, sepengetahuan saya dalam kekristenan saya selama belajar tentang Injil, tentang Alkitab, ada 3 macam perjanjian. Yang saya ingat, yang pertama adalah tanah perjanjian. Ya, dalam perjanjian lama. Istilahnya apa ya? Tanah perjanjian, yaitu betul ya, Kanaan. Kanaan itu tanah perjanjian, saudara. Itu istilah yang pertama ya, yaitu perjanjian yang pertama, yaitu tanah perjanjian. Saudara tahu ya, kisah tanah perjanjian itu mengawali semuanya perjalanan-perjalanan yang luar biasa, yang membangun iman kita, meskipun semua apa yang kita pelajari dalam perjalanan-perjalanan menuju tanah perjanjian hanya suatu peringatan. Dalam renungan-renungan saya beberapa kali saya selalu membahas mengenai perjalanan Musa menuju Kanaan. Kita banyak belajar di situ, tapi tujuannya bukan kita meniru, tapi suatu peringatan. Kita jangan seperti itu. Kita jangan gagal seperti mereka. Meskipun Tuhan menyertai, meskipun Tuhan beserta mereka, bahkan memimpin kita di depan, kita jangan menggerutu, jangan mengomel, jangan terus mempertanyakan cinta kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberi sebelum kita bertanya. Tuhan sudah memberikannya sebelum kita menuntut. Kita harus sadari, kita akui, ya, keberadaan Tuhan yang selalu ada untuk kita. Kita akui dengan iman dan percaya bahwa hanya karena Tuhan kita mampu. Amin. Saudara bisa duduk di sini karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, kalau Tuhan mau itu seperti membalikkan telapak tangan, saudara tidak bisa bangun, saudara kakinya seperti berat, Tuhan bisa. Tapi karena kasih karunia, karena cintanya Tuhan kepada kita, saudara bisa hadir di tempat ini dan bisa menerima berkat firman Tuhan yang luar. Baik saudara, kembali kepada ayat ini yaitu darah perjanjian. Yang pertama adalah tanah perjanjian. Kemudian kita mengingat yang kedua. Yang kedua yaitu Alkitab ini. Ya. The Old Testament, the New Testament. Ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu yang kita kenal. Pertama adalah tanah perjanjian, yang kedua adalah Alkitab ini, perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang ketiga yang sedang kita bahas saat ini, yaitu darah perjanjian. Darahnya siapa, saudara?
darah Yesus. Ya, kita kalau bikin perjanjian selalu pakai materai. Kalau perlu ada materai yang harganya 1 juta kita pasang. Supaya kamu tidak mungkir, supaya kamu tetap menetapkan apa yang sudah kamu tuliskan di situ. Tapi Yesus memberikan dengan curahan darahnya. Tuhan Yesus membuat perjanjian dengan kita, berkomitmen dengan kita, bahkan dia memateraikannya dengan darah. Artinya apa? Tidak bisa diganggu gugat lagi, tidak bisa diotak-atik lagi. Apa yang sudah ditetapkan oleh dia, janji dia adalah ya dan amin. Saya lihat multimedia sudah kasih gambar itu. Zaman dulu, kalau orang mau angkat saudara, saling potong nadi lalu ditempelkan darah mereka, lalu mereka menjadi saudara. Ini zaman dulu, mudah-mudahan zaman sekarang juga mungkin ada gitu, tapi kita nggak tahu. Versinya berbeda-beda Covenant Brother ini. Ini mungkin di daerah-daerah koboi sana nih, gaya-gayanya seperti ini. Salam komando, ininya digores, ya kan? Darahnya ditempelkan. Ya, ini mungkin kalau saya ingat di film-film kungfu zaman dulu bukan begini. Ya, pakai arak atau pakai seloki, dia sobek darahnya, teteskan, darah yang satunya teteskan lagi, lalu kita minum sama-sama. Ya. Itu covenant brother, ya. Perjanjian, persaudaraan, angkat saudara. Meskipun mereka bukan satu darah, mereka bukan kakak adik, tapi mereka mengikatkan diri dalam suatu perjanjian persaudaraan yang kuat dan kokoh dan tidak boleh dipisahkan. Itu namanya perjanjian darah, ya, covenant brother. Di setiap wilayah atau negara, bagian atau di mana-mana berbeda-beda caranya, tapi inti daripada itu adalah semua mempersatukan darah mereka. Ya, kabar baiknya saat ini Tuhan Yesus telah melakukan itu untuk kita. Yesus sudah melakukan itu untuk kita. Ya, ada suatu komitmen yang tidak bisa diganggu gugat. Saudara percaya enggak? Meskipun kita dalam kehidupan di dunia ini seperti ini, ada suatu janji yang luar biasa yang sudah Tuhan tetapkan, bahwa kita adalah bukan bangsa atau warga negara Indonesia saja. Di kekekalan, kita adalah warga negara kerajaan Allah. Amin, saudara? Itu suatu janji yang luar biasa dan tidak bisa diganggu gugat. Kenapa bisa seperti itu? Kita mau belajar sekarang. Kita mau mengungkap kenapa kita tetapkan jadi warga negara kerajaan Allah. Meskipun hidup kita masih banyak berdosa, meskipun hidup kita banyak melanggar. Tapi ada suatu janji yang luar biasa buat kita orang percaya. Umat Allah, bahwa kita adalah warga negara kerajaan Allah. Saudara, ikatan persaudaraan kita teringat pada suatu kisah di Perjanjian Lama, mengenai tentang Daud dan Yonatan, ya. Mereka mengikatkan diri sebagai saudara, padahal mereka jauh ya berbeda, bukan saudara. Dari Daud dari keluarga yang berbeda, sedangkan Yonatan adalah putra mahkota Saul. Ya. Yonatan menyerahkan jubahnya kepada Saul. Yonatan menyerahkan sabuknya kepada Saul. Mereka bertukar anak panah. Mereka saling mengucapkan, Yonatan bicara, Daud, aku mengasihi engkau seperti aku mengasihi diriku sendiri. Daud pun bicara seperti itu, saudara. Ikatan persaudaraan mereka sangat kuat. Ya, mereka sangat mengasihi. Pelajaran mengasihi bukan saja setelah Yesus, tapi dari sebelumnya kita banyak belajar juga, ternyata rasa saling mengasihi sudah ada, ya, sudah ada. Cinta kasih itu sudah ada, sama seperti ini. Dan ini sudah sangat teruji, saudara. Pada saat Daud menjadi raja, dan Yonatan sudah tidak ada, meninggal. Ya, putra dari Yonatan, yaitu Mephiboset, ya Pak ya. Mephiboset yang timpangnya juga karena beralasan karena gara-gara dia
bersembunyi, ketakutan pada saat opanya jatuh tahta, turun tahta. Ya, opanya turun tahta digantikan oleh Daud. Dia takut, ya. Dia bersembunyi waktu dia masih kecil, masih bayi, mungkin dari gendongan inangnya atau ibunya, saya lupa, itu terjatuh, terpelecok kakinya. Terpelecok kakinya hingga dia timpang, dia pakai kruk kemana-mana, dia tertati-tati, jalan tertimpang dan bersembunyi. Karena dia tahu raja yang saat ini adalah Raja Daud, musuh besar opanya, yang selalu mencari-cari. Maksudnya Saul itu begitu mencari-cari Daud untuk dibantai, untuk dibunuh. Ada gambar selanjutnya ya, itu ada, ini Mephiboset ya. Mephiboset. Akhirnya Daud mengutus intelijennya untuk mencari di mana Mephiboset. Sampai akhirnya ditemukan Mephiboset ini. Karena Daud merasa punya ikatan persaudaraan dengan papahnya Mephiboset, Yonatan. Ya, dia cari Mephiboset, dia ajak ke kerajaan. Dia kembalikan semua harta benda dari opaknya, bahkan dikembalikan ke Mephiboset. Bahkan ladangnya, sawahnya, sapinya, lembunya, dombanya, semua diserahkan kembali kepada Mephiboset. Bahkan Mephiboset boleh duduk semeja, sehidangan dengan Daud. Itu ada dalam perjanjian lama kisahnya itu ya. Jadi persaudaraan seperti itu saja di dunia dicontohkan oleh teladan-teladan kita, luar biasa. Terlebih Tuhan Yesus yang saat ini sudah mengikatkan diri dengan kita dengan suatu perjanjian darah. Saudara, apakah di hati saudara saat ini masih meragukan bahwa Yesus darahnya berbeda dengan kita? Selanjutnya, darah Yesus itu istimewa, luar biasa, penuh kuasa, berbeda dengan darah kita. Ini sudah sangat teruji. Tidak ada siapapun manusia atau orang besar manapun, orang hebat sekelas apapun, yang darahnya mirip atau sedikit mirip saja dengan darah Kristus. Darah Kristus itu murni, tidak ada turunan genetika dari manusia. Terserah orang bilang apa. Fakta Alkitab mengatakan bahwa darah Yesus istimewa, luar biasa, tidak ada yang sama dengan dia. Bahkan kita percaya darah Yesus penuh kuasa. Kita mempertanyakan, ayo kita lihat, baca Alkitab kita, baca dalam Lukas pasal 1 ayat 34 dan 35, itu menerangkan jelas silsilah kehadiran Yesus di dunia, tidak ada campur tangan sama sekali dari seorang Bapa. Ya, Lukas 1 ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ya, Yesus lahir dari kandungan Maria saat Maria belum bersuami. Artinya tidak ada yang membuat Yesus manusia, ya, tidak ada seorang laki-laki yang menyentuh Maria. Ayat berikutnya, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Roh Kudus, ya. Roh Kudus. Jadi bukan dari turunan seorang laki-laki. Penelitian mengatakan seorang anak memiliki darah yang genetikanya dari seorang ayah, bukan dari seorang ibu.
Ya, kalau mengenai apa itunya mungkin ada dari ibu kayak kromosom apanya gitu. Tapi kalau genetika darahnya itu murni dari darah ayahnya, genetika, gennya, genetika dari ayahnya. Sedangkan Yesus tidak ada ayahnya. Jadi dia penuh betul-betul darahnya itu adalah darah yang kudus dari Roh Kudus, dari yang maha kuasa. Artinya darah Yesus penuh kuasa, saudara. Kita mau belajar. Kalau darah Yesus penuh kuasa, lalu apa buat kita? Efeknya apa sih buat kita? Kita mau belajar. Selanjutnya, saya kasih contoh dulu, ada seorang yang sempat tempo hari dinyatakan punya darah yang langka. Darah yang tidak ada di dunia. Pernah, itu adalah seorang tentara Gurkha dari India. Karena suatu kecelakaan yang luar biasa, yang dahsyat, tentara Gurkha ini, tentara bayaran ini mengalami suatu luka pendarahan yang luar biasa, dan setelah dia dicek, tidak ada kesamaan darahnya dengan manusia. Sempat heboh waktu itu ini ceritanya. Kita tahu jenis darah di dunia ini manusia ada sekitar 10 jenis darah, dan tentara Gurkha ini tidak ada yang sama darahnya. Ini sempat diperdebatkan. Kejadian itu di India dibawa terbang ke Singapura. Di Singapura juga tetap tidak ada, untuk ditransfusi darahnya tidak ada. Bahkan Singapura mau menyampaikan ke seluruh dunia. Dia kasih contoh darah ini, disebarkan ke seluruh dunia. Adakah yang sama darah ini? Ternyata ada 12 orang yang sama di dunia ini. Darah AOB kalau nggak salah namanya. Ya, jadi bagi di manusia masih ada yang sama meskipun sedikit ya, cuma 12 orang waktu itu di dunia. Tapi darah Kristus, saya percaya, sangat percaya, tidak ada yang sama ya. Banyak orang yang meneliti juga waktu kayaknya tahun-tahun lalu sempat di internet beredar mengenai penelitian mengenai darah Kristus yang ditemukan di batu, di tanah, di bawah salibnya. Itu betul-betul tidak ada sel darah laki-laki, ayah, di genetika ayah tidak ada, saudara. Baik, kita mau belajar beberapa hal mengenai kuasa darah Yesus. Ya, yang pertama adalah darah Yesus menguduskan kita. Saudara, kita buka dalam Ibrani 13 ayat 12. Ibrani 13 ayat 12, silakan bisa baca di depan juga. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Saudara, kita adalah manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Bahkan kita boleh dibilang kadang kotor, najis bahkan, ya. Tapi karena kuasa darahnya kita dikuduskan. Kita percaya pada kuasa darahnya, maka kita dikuduskan, saudara. Kita percaya pada kuasa darah Yesus, maka kita semua, segala kekotoran kita, kenajisan kita, masa lalu kita nggak tahu seperti apa, saudara. Bahkan suatu arti lainnya dari kata menguduskan di sini, karena saya ambil dari kata Yunaninya hagiaso, ya. Hagiaso itu membuat menjadi kudus. Membuat menjadi kudus. Berarti sebelumnya tidak kudus. Kita dulunya kotor. Kita dulunya najis, bahkan saya kalau mengingat masa lalu saya selalu jatuh tersungkur di hadapan Tuhan. Ya, apalagi saya mendapatkan arti lainnya itu hagiaso, saya ada compare arti lainnya yaitu dikhususkan bagi Tuhan. Saya makin jatuh
jatuh di bawah kaki Tuhan. Kita dikuduskan, dikhususkan bagi Tuhan. Artinya apa? Siapapun, saya sampaikan saat ini, Anda dikuduskan, Anda disucikan oleh darah Yesus, oleh kuasa darah Yesus, dengan satu tujuan, bahwa Anda dikhususkan bagi Tuhan. Saya saat ini memberikan suatu keyakinan dalam hati, bahwa saya sekarang boleh berdiri di tempat ini, boleh berbagi firman dengan saudara, boleh dipercaya untuk belajar sama-sama dengan saudara. Itu karena saya dikhususkan bagi Tuhan untuk melayani saudara dan Tuhan. Tugas pelayanan adalah suatu panggilan, saudara. Ya, panggilan juga, pilihan juga. Tapi setelah saya baca dari hagiaso yang dimaksud dalam menguduskan umatnya, ini saya percaya bahwa semua dapat undangan untuk melayani. Hidup kita dikhususkan bagi Tuhan karena kuasa darah anak domba, karena kuasa darah Yesus, kita sebagai, di sini dikatakan umatnya. Siapa umatnya ini maksud? Saudara dan saya sudah ditahbiskan oleh Tuhan. Sudah diakui bahwa kita adalah umatnya. Berarti yang dimaksud dari umatnya ini adalah saudara dan saya. Sampai sini paham ya? Dengan apa yang saya sampaikan, saya khawatir tidak paham ya. Bahwa kita dikuduskan untuk dikhususkan bagi Tuhan. Ya, kita diundang nih saat ini. Ayo, pakai diri kita untuk melayani Tuhan. Kalau kita sudah merasa betul dikuduskan oleh Tuhan. Dosa-dosa kita yang merah seperti kirmisi, sudah Tuhan putihkan seperti salju. Amin, saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Kita lanjut kepada kuasa darah Yesus yang kedua, saudara. Kuasa darah Yesus yang kedua itu berkuasa mengampuni dosa kita, saudara. Saya punya suatu kegentaran yang kudus ya. Ini bukan kegentaran secara daging, tapi kegentaran secara kudus. Pak Gembala, Kak Iyo, Kak Feni mengizinkan saya untuk berbagi firman dengan saudara. Untuk mengajar. Saya rasa saya tidak layak, saudara. Saya pendosa. Saya kadang-kadang nangis, saudara. Setiap saya diperintahkan atau ditugaskan, mulut saya yang menjawab siap dengan cepat. Tanpa pikir-pikir lagi. Enggak tahu Kak gimana. Saya enggak pernah tahu gimana nanti akan sampaikan firman. Setiap Pak Gembala atau Kak Feni atau Kak Iyo bilang, Pak Andre, tanggal sekian tugas, oke, siap. Tapi saudara, saya sebetulnya setiap menjelang tugas, saya jatuh tersungkur di bawah kaki Tuhan. Jatuh tersungkur di bawah kaki Tuhan. Tuhan, kok saya Tuhan yang ditugaskan seperti ini? Saya pendosa Tuhan. Sampai saat ini hidup saya belum bersih Tuhan. Apakah saya layak Tuhan mengajar suatu firman Tuhan? Tapi ayat-ayat ini menguatkan saya, saudara. Ayat-ayat ini menguatkan saya. Saya dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Saya diampuni dosanya oleh kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus yang melayakkan saya berdiri di tempat ini, saudara. Amin, saudara. Bahkan saya percaya bukan cuma saya. Bahkan saya percaya bukan cuma saya. Siapa di sini yang paling benar? Tidak, saudara. Siapa yang merasa di sini paling layak datang di tempat ini?
ya, secara duniawi, secara daging, jujur, kita belum layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan yang melayakkan kita. Tuhan yang mengizinkan kita. Tuhan yang menyatakan kepada kita bahwa kamu layak. Kita baca dalam Matius 26 ayat 28. Sorry, mata saya agak. Ada yang bisa bacakan nggak? Jujur kekecilan buat saya tulisannya, nanti besok digedein lagi deh yang gini. Matius 26 ayat 28. Pengampunan dosa. Darah Yesus berkuasa mengampuni dosa. Kok hampir mirip ya Pak Andre sama tadi menguduskan, sekarang mengampuni. Iya, hampir mirip tapi beda faedah, beda fungsi. Ya, kalau tadi menguduskan, kalau ini mengampuni. Ya. Siapa di sini yang merasa sudah dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang kemarin masih ngebohongin orang? Angkat tangan. Hah? Kemarin enggak? Kemarinnya ya? Saudara, ini mungkin tidak semua ya, tapi saya percaya saudara, dalam kehidupan kita, bahkan jangan jauh-jauh lah kita bicara mengenai pedagang. Apakah mereka jujur 100% saudara? Tidak. Ganti jangan pedagang. Mereka penggiat media. Itu fotonya asli apa enggak sih? Multimedia is not real. Ya, suatu saat saya akan khotbah mengenai multimedia is not real. Saya tertarik sekali membahas multimedia, ini luar biasa saudara ya. Tapi kita ngelihat sisi baiknya, multimedia itu juga menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Ya, orang-orang muda yang luar biasa, saya lihat di multimedia luar biasa, melayani Tuhan dengan luar biasa. Pak Simon, siapa yang selalu memberi kesembuhan, urapan kesembuhan? Andi Simon. Multimedia lah yang mengangkat nama besarnya dia. Setiap dia melakukan ibadah penyembuhan atau dia menyembuhkan dengan kuasa, itu selalu di syuting, disebarkan di multimedia, di YouTube, di Facebook, semua disebarkan. Banyak orang bertobat loh. Saudara percaya? Banyak orang bertobat. Jadi multimedia memang it's not real, tapi di sisi lain bila dimanfaatkan dengan benar, akan menjadi kemuliaan Tuhan, saudara. Amin. Amin. Ya, di sini pengampunan dosa berarti maksudnya adalah semua dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Kita dilayakkan melayani Tuhan. Kita dilayakkan berbicara, bahkan berdoa, mengucap nama Tuhan. Itu yang luar biasa. Saya gemeteran loh tempo hari waktu mengucap nama Tuhan. Awal-awal saya menjadi orang percaya. Saya khawatir, ada ayat yang bilang, janganlah kamu mengucapkan nama Tuhan sembarangan. Setiap mau mengucapkan nama Tuhan, saya tengok kiri kanan dulu, ini udah layak belum mengucap nama Tuhan. Tapi sekarang saya percaya, kuasa darahnya melayakkan saya. Ya, kuasa darahnya melayakkan saya. Mengampuni dosa kita. Saya ingatkan saudara sekalian, memang di sini dikatakan bahwa kuasa darah Kristus mengampuni dosa kita. Tapi sesuatu yang harus kita ingat, bahwa setiap dosa itu ada hukuman. Setiap dosa itu ada konsekuensinya. Ya. Roma 6 ayat 23 ya Pak. Upah dosa adalah maut. Maut itu kebinasaan, saudara. Tapi dengan kuasa darah Yesus, ya. Di sini di pengampunan dalam bahasa ini Matius berarti Yunaninya itu apeisis ya, itu membebaskan dari hukuman. Ya. Pengampunan yang dimaksud dalam ayat ini adalah membebaskan dari
hukuman. Berarti kita sekarang saat berjalan saat ini, umat Tuhan yang percaya saat ini berjalan menuju surga. Amin, saudara. Apa saudara merasa berjalan selain surga? Tujuan kita adalah surga. Karena apa? Karena kita sudah dibebaskan dari hukuman. Ya, tadi saya sudah bilang, memang hidup kita saat ini masih ngebohongin orang kemarin. Multimedia segala macam. Tetapi secara rohani ada sesuatu yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Ada sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa di kekekalan kita sudah bebas dari hukuman. Kita dilayakkan menjadi warga kerajaan Allah. Upah dosa adalah maut. Setiap manusia kita adalah terhukum karena kita pendosa. Tapi saudara ingat saudara, yang seharusnya terpaku di kayu salib adalah kita. Yang harusnya tercurah darahnya di kayu salib adalah Anda dan saya. Tapi yang kita tahu siapa yang tergantung di kayu salib? Siapa yang tergantung di kayu salib, saudara? Yesus. Yesus sudah mengorbankan dirinya karena kasihnya kepada kita. Karena Bapa begitu mengasihi kita, mendamaikan kita dengan Allah. Dia yang tergantung di kayu salib. Dia yang menerima hukuman. Dia yang bukan pendosa menerima hukuman. Sedangkan kita yang pendosa terbebas, membebaskan dari hukuman siapa? Hukuman kita. Amin, saudara. Apa cuma saya yang dibebaskan, apa saudara? Amin. Saudara merasa sudah dibebaskan dari hukuman? Tujuan saudara adalah surga, tujuan saudara adalah bukan neraka, saudara. Karena hukum yang terhukum adalah tempatnya di neraka. Tapi dengan kuasa darahnya, penebusannya di kayu salib, kita dibebaskan dari hukuman. Tentu kita dibebaskan secara de jure, ya kan? Secara de facto kita masih orang berdosa, ya. Secara faktanya kita masih berdosa. Makanya adalah Alkitab, ya, kita belajar menteladani Kristus, bahkan perintah dari Allah adalah sudah jelas, kita harus serupa dengan anaknya. Kita harus melakukan kasih serupa dengan anaknya. Itulah yang akan kelak menjadi bekal kita untuk menghadap tahta kerajaan surga. Bahwa kita sudah serupa dengan Kristus Yesus. Saudara, yang ketiga kita lihat darah Kristus berkuasa atas pembenaran. Darah Yesus berkuasa membenarkan kita. Lawan kata membenarkan adalah salah. Salah, jawaban ibu itu salah. Benar salah. Karena lawan kata membenarkan adalah salah. Bukan jawaban yang salah ya. Ya, saudara, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Ya, kembali tadi secara de jure kita itu dibenarkan, secara rohani sudah dibenarkan, sebagai orang percaya kita sudah dibenarkan. Meskipun hidup kita, nah saya mau tanya sama saudara, apakah saudara sudah betul-betul benar? Udah dijawab sama Bu Sri. Secara de facto kita belum benar. Ya. Tapi kabar baiknya secara de jure. Di kekekalan tadi saya bilang bahwa kita adalah orang benar. Siapa yang berani bicara saat ini bahwa saya orang benar? Saya orang benar. Siapa? Oh, saya dengan Pak Gembala saja yang berani bicara. Bu Sri berani nggak bilang saya orang benar? Ya, ya dibenarkan, iya saudara. Yang lain udah berani ngangkat tangan menyatakan bahwa saya orang benar? Angkat tangannya.
Angkat tangannya, tahan. Siapa yang sudah menyatakan diri orang benar? Saya orang benar, katakan. Saya orang benar, saya orang benar, saya orang benar, yang lain iri, yang enggak. Sekarang balik, tunjuk, ternyata kamu orang benar gitu, tunjuk sebelahnya. Ternyata kamu orang benar. Jangan khawatir saudara, kita sudah dibenarkan oleh Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, kita dibenarkan saudara. Kita dilayakan, kita diampuni, kita dikuduskan saudara. Jangan pernah khawatir, akui dalam hati kita. Ya. Yang terakhir, yaitu darah Yesus. Oh sorry, saya jelaskan dulu pembenaran di sini ya. Tadi di kayu sama, ya itu merubah jadi tidak bersalah. Tadi saya bilang lawan kata dari benar adalah bersalah. Yang selanjutnya, darah Yesus berkuasa mengalahkan kuasa iblis. Nah ini proteksi. Proteksi yang tadi dari awal kita ceritakan, kakek, nenek, opa, oma kita selalu mengatakan darah Yesus. Ternyata tujuannya adalah proteksi saudara. Proteksi dari apa? Dari kuasa iblis. Saudara percaya iblis punya kuasa? Siapa yang di sini percaya iblis punya kuasa? 1, 2, 3, 4. Kafe ini percaya? Percaya, puji Tuhan. Kalau yang tidak percaya iblis punya kuasa, berarti dia tidak percaya kuasa darah Yesus. Karena apa? Yang dapat mengalahkan kuasa iblis adalah kuasa darah Yesus. 1 Petrus, iblis seperti singa yang mengaum. Saudara, saya sedikit kesaksiannya. Selama saya dipercaya untuk sharing firman Tuhan dengan saudara, jujur ya, saya memproteksi diri. Ya. Karena saya tahu iblis seperti singa yang mengaum di sekitar saya, saudara. Berbagai cara iblis menjatuhkan saya, saudara. Berbagai cara iblis mencari celah untuk bisa menggoda, menjatuhkan saya, saudara. Tapi sekarang saya punya kekuatan yang luar biasa. Saya perkatakan tiap hari. Saya ingat opa oma saya perkatakan sekarang mulai tiap hari, ada kuasa dalam darah Yesus. Setiap saya bangun, saya akan perkatakan ini. Bapak, tutup bungkus saya dengan kuasa darah-Mu. Tutup bungkus rumah kami dengan kuasa darah-Mu. Tutup bungkus kendaraan ini dengan kuasa darah-Mu, Yesus. Saya percaya kuasa iblis gemetar, saudara. Kuasa iblis tidak berani ganggu. Kalau kita mengikrarkan atau menyatakan bahwa kuasa darah Yesus berkuasa atas tubuh kita. Amin, saudara. Saya ingin menularkan kepada saudara semua. Perkatakan ini, saudara. Perkatakan setiap hari. Hari ini luar biasa karena kebetulan saya mau membawakan renungan tentang kuasa darah Yesus. Kayaknya dari bangun jam 4 pagi tadi sampai sekarang entah berapa kali saya mengatakan darah Yesus. Terlebih pujiannya juga di sini mengenai darah anak domba, darah Yesus. Wow, hari ini luar biasa, saya bilang, saya betul-betul pesta darah Yesus. Saudara, kembali kepada Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Aduh, gak kebaca lagi. Tolong bantu siapa yang bisa baca. Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada amin, saudara. Siapa pendakwa itu? Iblis.
Kuasa darah Yesus memiliki kuasa mengalahkan para pendakwa-pendakwa itu, saudara. Kuasa darah Yesus lebih kuat mengalahkan kuasa ini. Saya banyak sekali, saudara, kesaksian mengenai kuasa darah Yesus ini. Saya banyak sekali kesaksian dalam kehidupan saya, ya saudara. Banyak di luar sana melihat saya seakan-akan, tempo hari saya pernah bilang, waduh, katanya di belakang saya ada macan. Oh iya, kamu keturunan Siliwangi, kamu orang Sunda ya, kamu keturunan kerajaan Pajajaran katanya. Saya jawab, salah lihat Mbah, bukan macan, singa saya bilang. Singa apa saya? Singa Yehuda saya bilang di belakang saya. Amin, saudara. Berkali-kali ada yang lihat, wih, di belakangmu ada yang putih-putih katanya. Kayaknya orang tua, jenggotnya panjang. Saya bilang masih muda dia. Memang jenggotan tapi masih muda. Umurnya 30-an saya bilang. Siapa dia? Yesus Kristus. Percaya sama saya saudara, saya sudah ke gunung tinggi di Garut itu, di gunung apa namanya, lupa saya, Gunung Puntang atau gunung apa. Ada seorang sakti di sana saudara. Sakti, sangat sakti, di pandangan manusia itu sangat sakti. Ya, apa aja yang kita lihat itu di luar nalar, di luar kita, di luar pengertian akal sehat kita. Saya datang dengan rombongan, saya datang jam 9 malam, tiba di sana, saya duduk paling belakang. Saya duduk paling belakang, saudara. Oh ya, saya kasih ingat, orang sakti ini matanya buta dan dia perempuan. Saya duduk paling belakang dan saya bukan orang yang bertujuan ke situ. Kebetulan saya berbisnis transportasi, ya kan, di Jawa Barat. Saya waktu itu dipercaya mengelola suatu seperti rent car, ya. Kebetulan waktu itu menjelang Idul Fitri kalau nggak salah, supir-supir saya tidak bisa, saya yang bawa. Perjalanan dari Bandung ke Garut kan nggak jauh saudara ya, cuma 2-3 jam. Cuma naiknya itu ke gunungnya 2-3 jam juga. Wih, pinggir jurang, saya mundur, naik, mundur, sampai sana. Jam 9 malam perjalanan kita, padahal dari siang hari waktu itu. Saya duduk paling belakang. Bahkan boleh dibilang terhalang badan saya oleh tembok, pintu, dan yang lain duduk di dalam, saya duduknya di teras gitu. Tiba-tiba si buta, orang buta itu, saudara, teriak. Ya. Saya nggak mau memulai acara ini. Itu ada di depan katanya yang bawa sesuatu katanya. Orang akhirnya pada nengok ke belakang, saya nggak paham. Saya pikir bukan ke saya. Yang mana katanya? Itu katanya di belakang pintu orangnya. Orang nengok ke saya semua saudara. Dan mereka tiba-tiba terkejut sambil mundur. Saudara percaya apa yang mereka lihat? Yang tadi saya cerita tadi, ada orang tua berjanggut. Saya bilang itu tidak tua, itu masih muda saya bilang. Itu luar biasa saudara. Jadi penglihatan mereka yang melihat, tapi saya tidak melihat, saudara ya. Saya sama sekali tidak merasakan, tapi saya percaya dimanapun saya berjalan, kemanapun saya berada, dia selalu ada kita. Apalagi kita mau memperkatakan kuasanya Tuhan. Jadi proteksi diri Anda dengan kuasa darah Yesus, saudara. Jadi saya ingatkan kembali bahwa orang-orang tua pada zamannya itu ya begitu. Selalu melatahkan dirinya dengan kuasa darah Yesus. Mungkin pada zamannya para misionaris atau para pendeta mengajarkan hal seperti itu. Tidak boleh kita melupakan suatu unsur kuasa yang luar biasa ini. Ya. Bahkan maaf ya, meskipun hati saya kadang-kadang kurang cocok. Kenapa? Makan. Bapak, kuduskan makanan ini
dengan kuasa darah Yesus. Kaget saya. Oh, kuasa darah Yesus pun menguduskan makanan. Tar dulu saya bilang. Makanan itu kan mau dimakan Pak kita. Kok ditengking gitu? Tutup bungkus dengan kuasa darah, dikuduskan dengan kuasa darah Yesus. Saya pernah tegur, saya diomelin. Itu bukan ke opa oma, kebetulan ada generasi tuanya, maksudnya yang lain yang masih ada saat ini yaitu kakak dan kakaknya dari ibu saya. Ibu saya 70 tahun, dia ya kira-kira umur 80 lah ya. Karena dia kakak pertama, ibu saya anak keempat. Saya ditegur, dimarahin. Jadi saudara-saudara gak usah tegur ya, kalau ada opa oma yang berdoa seperti itu, yang berdoa, kuduskan makanan ini dengan kuasa darah Yesus. Biarin aja. Biarin udah gak apa-apa. Kita yang paham, yang ngerti ya enggak lah berdoa seperti itu. Karena apa? Saya teringat dalam suatu firman yang mengatakan bahwa yang menguduskan makanan adalah kuasa firman. Amin ya saudara. Kita buka aja ya. 1 Timotius, multimedia bisa bantu nggak? 1 Timotius 4 ayat yang keempat dan kelima. Ini ayat terakhir saudara ya. Di luar dari konteks, tapi saya ingin membagikan suatu pengajaran mengenai tata cara berdoa makan. Ya, ini banyak diperbincangkan oleh banyak hamba Tuhan juga ya. Kadang-kadang ya jangan sampai kamu cuma bisa berdoa makan saja ya. Tapi itu udah gitu berdoanya salah lagi. Ya. Siapa yang bisa bacakan? 1 Timotius pasal yang keempat ayat 4 dan 5. Oke, siapa? Atau saya berbalik aja ya, gak apa-apa ya. Anda silau sedikit gak apa-apa kan? Gak apa-apa, silau kena kepala saya maksudnya, gak apa-apa ya. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram. Ayo, makanan tidak ada yang haram. Siapa yang bilang haram? Enggak. Jika diterima dengan ucapan syukur. Ayat berikutnya. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi kalau kita berdoa untuk makan, Tuhan berkati makanan ini dengan kuasa firman, kuduskan dengan kuasa firman-Mu. Karena saudara tahu firman itu apa? Firman itu pribadi Allah sendiri. Firman itu pribadi Yesus sendiri saudara. Ada kuasa saudara dari firman. Saya sedang mempelajari banyak kuasa sekarang. Ada kuasa darah Yesus, ada kuasa firman saudara. Saudara percaya bahwa firman adalah Yesus sendiri. Ingat, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ini yang bisa saya bagikan pagi ini. Jadi saudara tetap percaya. Perkatakan kuasa darah Yesus dalam kehidupan kita. Setiap pagi kita berdoa, setiap malam kita mau melepaskan kehidupan kita untuk istirahat. Bapak, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita untuk berdoa. Terpujilah Engkau Allah. Oh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini ya Tuhan. Firman yang mengingatkan kepada kami ya Tuhan. Untuk percaya lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi lawatan baru untuk kebangunan rohani kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema ya Tuhan untuk kami lakukan. Untuk lebih dan lebih lagi kami mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Biarlah tiap pagi ya Tuhan. Ada lafal baru yang kami doakan, kami sampaikan kepada Engkau. Bahwa ada kuasa di dalam darah Yesus. Amen. Dan kiranya Engkau tutup bungkus
membungkus jemaat kami ini semua Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang menguduskan, mengampuni, membenarkan, dan memproteksi semuanya jemaat di tempat ini dengan kuasa darah Kristus. Hamba-Mu telah berhenti berbicara Tuhan. Tapi biarlah roh-Mu ya Bapa melawat semua umat-Mu di tempat ini. Menguatkan mereka, membangun mereka ya Tuhan. Untuk lebih dan lebih lagi mengenal Engkau. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin.